Tuhan bersedia untuk menerima lamaran dari putra saya? Kalaupun tidak, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sudah underestimate? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kisah yang termuat di dalam buku Recharge Your Iman yang saya tulis 1 bulan penuh di bulan Ramadan, yang berisi 31 kisah-kisah inspiratif yang insya Allah akan merecharge iman kita. Kali ini saya akan menyampaikan kisah tentang seorang pemuda buta yang berdoa kepada Allah agar diberikan jodoh terbaik. Teman-teman semuanya, kisah ini berawal dari dalam sebuah keluarga yang melahirkan seorang anak yang buta. Kemudian orang tuanya tidak menyekolahkannya karena keterbatasan yang dimilikinya. Kemudian karena dia mengerti agama, maka dia kemudian mengundang guru-guru agama untuk memberikan privat Al-Quran, khususnya membaca, menghafal, memahami Al-Quran. Seiring dengan waktu, sang anak ini tumbuh menjadi remaja, kemudian menjadi seorang pemuda. Kemudian sesuai dengan fitrah naluri manusia, dia merasa bahwa hidup ini harus ada pendamping, harus ada yang melengkapi separuh hidupnya, harus melengkapi separuh agamanya. Maka dia mengutarakan keinginannya kepada sang ayah untuk menikah. Ketika niatnya ini disampaikan, sang ayah kemudian mencoba untuk menghibur anaknya. Wahai anakku, bersabarlah. Karena Ananda harus tahu bahwa Ananda ini memiliki keterbatasan. Tidak sekolah, tidak bekerja, dan buta. Bersabar. Jawaban sang ayah membuat sang putra pemuda ini menjadi kecewa. Dia kemudian down perasaannya dan tidak memiliki harapan. Namun pada suatu waktu kemudian dia tersadar bahwa bukankah itu hanya ucapan seorang manusia? Bukankah saya belajar Al-Quran, belajar agama, dan Tuhan saya Allah Al-Quran mengajarkan kepada saya bagaimana keyakinan harus dibangun, bagaimana sesungguhnya Allah pemilik langit dan bumi, dan semua yang terjadi di bumi ini atas kehendaknya. Maka muncul semangat dalam pemuda ini. Kemudian dia mulai berniat mendatangi Allah di waktu-waktu mustajab, di sepertiga malam terakhir. Ketika manusia tertidur lelap, dia bangun, kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta kepada Allah seorang jodoh. Apa doanya? Ia berdoa, ya Allah, kirimkanlah kepadaku wanita tercantik, paling pintar, memiliki keturunan yang baik, dan wanita itu adalah wanita terbaik di kota ini. Doanya tidak nanggung-nanggung, karena dia sadar bahwa dia meminta kepada Sang Maha Pencipta, karena dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki langit dan bumi, yang memiliki segala-galanya. Maka dia meminta kepada Allah yang terbaik. Maka setiap malam dia sampaikan kepada Allah, dia haturkan kepada Allah dengan penuh harapan, dengan penuh keyakinan. Di malam yang ke-30 kemudian ia bermimpi didatangi seseorang yang menggunakan pakaian putih dan mengatakan kepadanya, wahai pemuda, di kampung sebelah ada seorang ayah yang bernama Fulan yang memiliki anak yang bernama Fulanah. Datanglah besok, lamarlah dia. Tiba-tiba dia terbangun dan tersadar.
kemudian merenungi mimpinya, makna mimpinya. Kemudian ia berwudu, melaksanakan kembali sholat. Kemudian setelah menjelang sholat subuh, dia pun berangkat bersama ayahnya menuju ke masjid untuk berjamaah. Sepulang dari jamaah, kemudian ia mengutarakan keinginannya kepada sang ayah. Kemudian dia bertanya, wahai ayah, apakah ayah mengenal seorang yang bernama Fulan di kampung sebelah? Iya, saya kenal. Ayah kemudian terkaget-kaget dengan pertanyaan putranya. Belum selesai ia terheran-heran, sang anak kemudian bertanya kembali, apakah ayah tahu bahwa sang bapak memiliki putri yang bernama Fulana? Iya. Sang ayah kemudian berpikir, dari mana putranya mengetahui semua ini? Bukankah selama ini ia tidak kemana-mana? Pergaulannya hanya sekitar rumah dan sekitarnya. Mengapa dia mengenal seseorang yang masyhur, terkenal di kampung sebelah? Belum selesai kekagetan sang ayah, kemudian sang putra mengatakan, wahai ayah, hari ini antar aku untuk melamar putrinya. Di dalam kebingungannya, kemudian sang ayah mengatakan untuk menghibur putranya, wahai putraku, sadarlah engkau bahwa sesungguhnya bapak yang engkau sebut bukan orang biasa, putrinya bukanlah orang biasa. Maka Ananda harus menyiapkan diri untuk ditolak dan tidak diterima, dan kemungkinan besar Ananda akan ditolak karena sang putri sudah menolak banyak pria yang datang. Baik ayah, aku akan siap dengan konsekuensi itu. Maka berangkatlah mereka berdua ke kampung sebelah, di daerah sebelah, untuk kemudian mengutarakan niat untuk melamar sang gadis. Ketika tibalah ia di depan pintu rumah, hati ayah semakin mengecil, semakin minder. Betapa megah rumah ini. Mereka kemudian berjalan dengan berat mendekati pintu rumah. Dengan berat hati kemudian dia ketuk pintunya. Beberapa saat kemudian muncullah tuan rumah, sang ayah yang bijaksana. Terlihat dari wajah dan penampilannya, dia bukan kaleng-kaleng. Kemudian dipersilahkanlah sang ayah dan putranya untuk masuk ke dalam ruangan. Kemudian setelah berbahasa basi, kemudian tuan rumah mengatakan, ada apa gerangan, mengapa bapak datang ke rumah kami? Dengan agak terbata-bata kemudian sang ayah mengatakan, mohon maaf tuan, saya datang dengan putra saya atas keinginan putra saya. Putra saya ingin mengutarakan niat baiknya untuk melamar putri tuan. Tapi saya hanya mengantarkan dan menunaikan amanah dari anak saya agar dia tidak kecewa. Apakah tuan bersedia untuk menerima lamaran dari putra saya? Kalaupun tidak, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sudah underestimate terlebih dahulu. Tanpa disadari, tuan rumah mengatakan, baik, saya terima lamaran anak Ananda. Apa benar tuan? Mohon maaf sebelumnya, Ananda ini seperti yang tuan lihat, dia buta, dia tidak sekolah dan tidak berpendidikan, dia pun belum bekerja dan belum memiliki penghasilan. Sang ayah mengatakan, baik, saya terima, tetapi semua keputusan ada di tangan putri saya, maka izinkan saya ke dalam untuk meminta izin kepada putri saya. Baik tuan, silahkan. Kemudian masuklah sang tuan rumah menemui putrinya. Ketika dia kemudian berbicara dengan putrinya, dia menyampaikan bahwa di luar sana ada seorang pemuda yang buta yang ingin melamarmu. Bagaimana kira-kira menurut pendapatmu? Sang ayah terperanjat kaget ketika putrinya mengatakan bahwa, ayah, nikahkan aku dengannya, aku terima lamarannya. Sebelum kemudian sang ayah sempat menjawab, sempat keluar untuk menemui tamunya, dia bertanya kepada putrinya, wahai putriku, bukankah selama ini engkau menolak banyak pria yang mereka
hampir sempurna. Mengapa engkau menerima lamaran seorang yang buta, yang tidak sempurna? Sang putri mengatakan kemudian, wahai ayah, semalam aku bermimpi didatangi seorang yang berbaju putih dan mengatakan bahwa besok akan datang seorang pemuda yang akan melamarmu, maka terima lamarannya, insya Allah engkau akan bahagia. Sang ayah kemudian berpamitan dan menemui tamunya. Ketika berhadapan dengan tamunya, ayah si pemuda ini bertanya, wahai tuan, sebelum engkau memberikan jawaban, aku ingin bertanya kepadamu, mengapa engkau menerima lamaran putra saya? Sang ayah, sang bapak putri tersebut menjawab bahwa sesungguhnya semalam saya bermimpi, saya bertemu dengan seseorang yang menggunakan pakaian putih dan dia mengatakan kepada saya bahwa besok akan datang seorang pemuda yang melamar putri, maka terimalah lamaran. Allahu Akbar. Atas izin Allah kemudian terjadilah pernikahan yang tidak lazim. Seorang gadis terbaik menikah dengan seorang pemuda yang buta, yang di mata manusia dia bukan siapa-siapa, tapi di mata Allah dia mulia, dan atas izin Allah maka terjadilah pernikahan itu. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan jika Allah berkehendak maka Allah hanya mengatakan kun fayakun, maka jadilah. Maka tidak ada alasan buat kita untuk ragu atas segala yang kita saksikan kebesaran Allah. Maka teruslah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.